Baik, saya Iputus Wastari dan Arif Widiantari akan mempresentasikan tentang bagaimana berkomunikasi yang efektif dalam organisasi, yang dalam hal ini konteksnya di tempat kerja. Tapi pada dasarnya dalam organisasi yang terstruktur, yang organisasi formal itu merupakan tempat berkumpulnya orang untuk melakukan pekerjaan. Jadi komunikasi yang efektif dalam organisasi itu saya samakan dengan komunikasi yang efektif dalam tempat kerja. Oke, manfaat untuk komunikasi di tempat kerja itu yang apa aja sih? Yang pertama, untuk dapat mendapatkan keterangan atau informasi yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi ketika kita harus berkomunikasi dengan atasan, dengan sesama, dengan bawahan agar bisa mendapatkan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Misalkan pegawai meminta informasi tentang atau perintah selanjutnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh atasan ke bawahan, atau ketika pegawai-pegawai berkomunikasi sesama rekan kerjanya terkait pekerjaan-pekerjaan yang mereka ambil dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dapat mewujudkan kerjasama antar personil di tempat kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan atau pekerjaan. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan baik di tempat kerja, itu bisa ada rasa kerjasama antar personal ya di tempat kerja itu dalam rangka melaksanakan tugas dan pekerjaan. Yang ketiga, dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan. Kan di sana ada komunikasi dan ada feedback, ada tukar pikiran, tukar pendapat, sehingga pengambilan keputusan itu bisa dari dua atau lebih pikiran, dua atau lebih orang, dari pendapat beberapa orang, sehingga pengambilan keputusan bisa lebih cepat. Karena kalau sendiri itu mungkin lebih karena sendiri kan hanya berupa pendapat sendiri saja ya, jadi itu sangat riskan, itu tidak ada sudut pandang lain yang bisa terlihat. Jadi ketika di tempat kerja kita bersama mengambil keputusan, dengan komunikasi itu akan lebih baik. Kemudian yang keempat, dapat memudahkan dalam penyampaian kebijakan, peraturan ataupun ketentuan yang berlaku di tempat kerja. Itu sudah jelas. Yang kelima, dapat meningkatkan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan di tempat kerja. Yang keenam, dapat memudahkan karyawan maupun pimpinan dalam mengakses perkembangan ilmu dan teknologi. Kemudian ada 5 hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan komunikasi. Yaitu yang pertama, komunikator yang dapat memerankan perannya sebagai komunikator dengan baik gitu, sehingga pesan yang disampaikan itu dapat tertuju dengan jelas, sehingga pesannya itu akan didapat dimaknai oleh komunikan. Kemudian tujuan komunikasi yang jelas gitu. Kalau tujuan komunikasinya nggak jelas, nanti komunikasinya itu tidak akan berhasil gitu. Kemudian ada isi komunikasi yang jelas, alat komunikasi yang tepat, dan komunikasi yang menarik. Misalkan komunikasi yang menarik tidak harus menggunakan media-media menarik, tapi menggunakan bisa juga dengan menggunakan alat atau media-media tertentu yang mendukung keberhasilan komunikasi. Kemudian ada jenis-jenis komunikasi. Jenis komunikasi menurut lawan bicara ada komunikasi pribadi dan komunikasi umum. Komunikasi pribadi ini terjadi di antar personil. Kemudian komunikasi umumnya ini terjadi di antara orang banyak gitu, di antara rekan kerja, seperti misalkan pengumuman ketika upacara itu kan biasanya ada kayak arahan dari pimpinan seperti itu. Kemudian ada jenis komunikasi menurut jumlah orang yang berkomunikasi. Ada komunikasi perseorangan dan komunikasi kelompok. Kemudian ada jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya. Kemudian ada komunikasi lisan. Lisan itu langsung atau tidak langsung.
Kemudian ada komunikasi tertulis, itu dalam bentuk gambar, foto, video, naskah, tabel, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada jenis komunikasi menurut tujuan. Ada komunikasi untuk tujuan memberi perintah. Sudah jelas ya, jadi komunikasinya itu berupa perintah-perintah aja yang biasanya perintah-perintah itu dikeluarkan atau dinyanyikan oleh atasan ke bawahan gitu, memerintah. Kemudian ada komunikasi untuk tujuan diskusi dan perundingan. Kemudian ada komunikasi untuk tujuan pemberian empati. Kemudian ada komunikasi dengan tujuan memberi nasihat, saran, atau kritik. Kemudian ada komunikasi dengan tujuan wawancara. Ada komunikasi menurut ruang lingkupnya, komunikasi internal, yaitu komunikasi yang berlangsung di dalam organisasi atau institusi. Komunikasi menurut ruang lingkupnya ini ada bisa komunikasi antar atasan dengan bawahan, antara bawahan dengan atasan, atau komunikasi secara horizontal. Horizontal itu dengan rekan kerja dengan jabatan yang setara. Kemudian ada komunikasi eksternal, yaitu komunikasi yang berlangsung antara pihak organisasi atau instansi dengan pihak luar organisasi. Kemudian ada berbicara efektif. Definisi berbicara efektif ini adalah proses mengeluarkan suara yang dapat dimengerti. Poinnya dimengerti ya, efektif. Sebagai ungkapan pikiran perasaan yang dihasilkan oleh koordinasi otak, pita suara, udara, dan alat-alat yang mengadakan modifikasi suara. Berbicara efektif adalah berbicara secara menarik, jelas sehingga dapat dimengerti oleh lawan bicara dan tujuan dari komunikasi dapat tercapai. Ada 6 hal yang harus dipersiapkan sebelum berbicara efektif. Apa itu? Yaitu menetapkan sasaran. Kemudian ada mengenali pendengar, mempelajari tempat dan sarana, melakukan manajemen waktu, mempersiapkan bahan, dan mengelola teknik penyampaian. Oke. Itu 6 hal yang harus diperhatikan ketika melakukan komunikasi, agar sebelum berbicara itu, sebelum kita menyampaikan sesuatu ke lawan bicara itu, apa yang kita sampaikan itu bisa efektif, pesannya itu bisa tersampaikan minimal bisa tersampaikan 80% lah atau sekian persen, ya setidaknya di atas 50% itu bisa dikatakan di atas 50% komunikasi efektif sudah bisa dikatakan. Yang pertama, sebelum berbicara harus menetapkan sasaran terlebih dahulu, yaitu tujuan berbicaranya, seperti untuk presentasi tugas, meminta rapat, mengisi kajian keagamaan, dan lain-lainnya, memudahkan dalam memilih materi yang akan disampaikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Dan selanjutnya itu yang keempat, ada manajemen waktu harus diperhatikan dalam rangka berbicara efektif karena berkaitan dengan konsentrasi pendengar, yaitu harus diperhatikan kapan menyampaikan materi, kapan tanya jawab, dan kapan memberikan lelucon atau penyegar. Yang kelima itu sebelum berbicara harus mempersiapkan bahan terlebih dahulu, mempelajarinya, menyiapkan contoh-contoh, dan menuangkan bahan tersebut dalam media apabila diperlukan. Yang keenam itu berbicara di depan umum akan berhasil jika menggunakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada 7% penggunaan kata, 38% penggunaan nada suara, 45% penggunaan ekspresi muka, bahan tubuh atau gestur dan gerak tubuh. Dan selanjutnya itu bahasa tubuh saat berkomunikasi di depan umum. Yang pertama itu tatap mata pendengar, yang kedua senyum, yang ketiga sadari bahwa kita adalah pusat perhatian, yang keempat itu hindari membuat jarak dengan pendengar, dan yang terakhir itu duduk atau berdiri tegak tetapi tidak kaku. Selanjutnya itu berkaitan dengan teknik penyampaian. Ada kalanya perhatian audisi atau audiens tidak lagi
terfokus pada materi. Nah, sehingga dalam kondisi seperti ini pembicara harus segera mengarahkan kembali perhatian audiens ke materi dengan cara menarik perhatian pendengar, misalnya seperti ngelucon atau teka-teki ataupun pantun lah. Selanjutnya, untuk mengetahui menurunnya perhatian pendengar, kita dapat memperhatikan gejala-gejalanya. Yang pertama itu pendengar mulai berisik, dan kedua itu pendengar duduknya mulai tidak tertib, dan selanjutnya itu pendengar tidak lagi tajam, dan selanjutnya itu mulai terdengar gesekan sepatu atau kursi dan lain-lain. Selanjutnya itu pendengar mendengarkan efektif tidak hanya sekedar mendengar, tetapi mendengarkan dengan konsentrasi dan ikuti dengan usaha untuk memahami pesan atau informasi yang didengar. Dan selanjutnya itu ada definisi mendengarkan. Nah, dalam arti sempit. Nah, mendengarkan adalah usaha memperoleh suatu pengertian terhadap berita atau pesan dengan menggunakan indera pendengaran. Nah, terbatas pada penerimaan pesan secara lisan. Dan selanjutnya itu dalam arti luas, mendengarkan adalah usaha memperoleh suatu pengertian terhadap berita atau pesan dengan menggunakan indera pendengar dan kemampuan pikiran untuk memahami lebih lanjut terhadap pesan yang diterima, yaitu penerima pesan secara lisan maupun tulisan. Next, selanjutnya itu tingkatan kualitas pendengar. Yang pertama itu bukan pendengar, pendengar dangkal, dan selanjutnya itu pendengar yang bersikap kurang perhatian, dan selanjutnya itu pendengar dengan sikap sungguh-sungguh. Next, bukan pendengar adalah pendengar yang berpura-pura mendengarkan tetapi sesungguhnya dia tidak sedang mendengarkan. Nah, pendengar dangkal adalah pendengar yang hanya mendengarkan suara tetapi tidak mencoba memahami pesan. Dan selanjutnya itu pendengar yang bersikap kurang perhatian adalah pendengar yang mendengarkan suara, memahami pesan tetapi sambil melakukan aktivitas lain di sela-sela mendengarkan seperti membuka SMS, buka WA, atau berbicara dengan teman sebangku. Pendengar dengan sikap sungguh-sungguh adalah pendengar yang selalu memperhatikan dan memahami pembicara sehingga pesan melekat di hatinya atau di pikiran. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Om Santi.